Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Desa Jarawali dan seluruh perangkat desa yang hadir pada halal bihalal kali ini. Yang terhormat Ketua Panitia, para sesepuh keluarga besar Puat Tawa, Puat Darumah, hadirul hadirat majelis halalun bihalal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani la yanzuru ilaihi yaumal qiyamati qati'ur rahim wa jarus su'i. Shadaqallahul aliyyil azim wa ballaga rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin majelis halal bihalal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata guru saya di pesantren, beliau mengatakan begini, ada dua orang yang paling susah dan paling sulit diceramahi. Jadi yang kedua atau mawata diceramahi, Pak. Pertama, sangat sulit menceramai orang yang ngantuk. Yang kedua, lebih pawatan diceramai itu ya kumaliwasengi. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah ceramah saya singkat, padat dan jelas, disingkat dengan simple present tense. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil poin-poinnya saja dari halal bihalal. Santai aja Bapak Ibu, karena memang waktunya kita adalah bergembira. So, menuju ke lapangan, menuju untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri. Di tengah perjalanan ada anak yang menangis. Lalu Nabi tegur, tidak boleh orang sedih di hari raya Idul Fitri. Dia bilang anak itu, ya Rasulullah, bagaimana sih tidak sedih? Kenapa kau sedih? Dia bilang itu anak, ya Rasul, lo lihat temanku semua bergembira. Kenapa mereka? Ada baju barunya. Saya tidak ada baju baruku. Nabi mengatakan, laisal id liman labisal jadid. Lebaran tidak identik dengan baju baru. Makanya Nabi itu mengatakan, kalau pergi berlebaran, laki-laki disunahkan memakai pakaian putih. Nah, seperti pakaian kita sekarang, itu putih lambang kesucian, makanya pakai warna putih kalau lebaran. Kalau perempuan di dua hari raya disunahkan memakai pakaian hitam. Kenapa hitam? Karena wajahnya perempuan waktu itu bercahaya. Kenapa bercahaya? Pakai MS Glow. Jadi Bapak Ibu, kan begitu ya. Jadi kenapa dia pakai warna hitam? Warna kontras. 4 warna disuka Nabi. 1, warna putih, lambang kesucian. 2, warna hitam, warna khusyuk dalam beribadah. 3, Nabi suka warna hijau. Hijau apa? Obatnya mata. Jadi kalau mau mata itu sehat, lihat yang hijau-hijau. Pak Galunge, alhamdulillah. Kenapa matanya sehat? Karena selalu lihat sawahnya. Kenapa? Hijau warnanya itu padinya. Ibu-ibu, kenapa matanya sehat? Karena banyak bunga-bunganya. Aglonema, ruby pink, anjan, bibi mer, puring, keladi, janda bolo, janda robe, sansipira, gendong anak di nomor tua. Itu 10. Coba Bapak Ibu sekalian. Jadi sehat matanya itu. Kita punya istri, kenapa? Karena dia selalu nilai bunga-bunganya. Makanya itu, di sini ada orang Surabaya, saya dapat informasi dari Surabaya, Pak. Ternyata di Surabaya itu janda bolong harganya sekarang 750 juta. Lolo bola. Kemudian Nabi suka warna apa lagi? Nabi suka warna merah. Kenapa merah? Merah itu panggilan mesra Nabi kepada istri beliau, ya Humairah.
yang kemerah-merahan pipinya. Jadi makanya kita laki-laki disunnahkan memanggil istri dengan panggilan kasih sayang. Makanya sekarang Bapak Ibu yang man of the man itu adalah Pos Sarmi kayak anda. Ya, man of the man. Kenapa hari ini 3 istrinya? Adakah cucu-cucunya yang sanggup ikut? Ini sunnah Nabi. Bukanlah sunnah Nabi. Perintah Al-Quran mengatakan, "Fankihu ma ta'aba lakum minan nisa'i masna." Coba bayangkan Pak. Apa kata Al-Quran? Nikahilah perempuan. Al-Quran mengatakan langsung 2. Masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Tidak sanggup berlaku adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Cukup 1 saja. Kenapa begitu? Kalau sanggup. Makanya panggilan yang paling tinggi kepada istri adalah panggilan kasih sayang. Panggil sayang, tidak sanggup panggil sayang, panggil yang. Kenapa begitu? Penghargaan kepada perempuan. Apa hebatnya perempuan? Perempuan sanggup menyembunyikan cintanya selama 40 tahun, tapi tak sanggup menyembunyikan rasa cemburunya meskipun hanya sesaat. Laki-laki paling hebat. Apa hebatnya laki-laki? Laki-laki yang hebat bukan laki-laki yang banyak cintanya, tapi laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang sanggup menolak cinta lain untuk mempertahankan cintanya yang satu. Kok bisi? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada semua dalilnya yang begitu. Tergantung kesanggupan kita menjalaninya. Tetapi ada halal yang diberikan dengan niat adalah emergency door namanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya panggil sayang. Tidak sanggup panggil sayang, saya kan anak milenial Ustaz. Ini terkait dengan harmoni keluarga. Apa itu? Saya hanya panggil besti istriku. Boleh, tidak ada masalah. Kalau suka. Kenapa selalu bertengkar dengan suami istri? Karena kita tidak pernah saling menghargai. Silik nih. Apa nak bilang suaminya? Oh cedung. Nak bilang suami istrinya, agak bulla. Masa sih. Makanya saling ada penghargaan. Panggil sayang. Besti. Apa nak bilang suami istrinya? Ada apa beb? Nanti dengar anaknya, anjay. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas ada penghargaan. Jangan kalah sama orang-orang yang di AKAKE. Ada orang di AKAKE, Pak, subhanallah, luar biasa. Umur 80 tahun, tetapi penghargaan kepada istrinya di luar nulur kita. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada Ibu Haji? Ada. Panggil istrinya, sayang. Pak Haji, saya umur tak, arwah puluhan anak hebat, nak panggil saya Pak, dia nak hebat, nak magi, walupe sana biniku. Jadi Bapak Ibu, panggilan sayang ini adalah panggilan keluarga yang harmoni. Makanya menjaga keutuhan suami istri satu. Bagaimana modelnya? Ajaklah istri sekali-kali makan di luar, terutama yang anak-anak milenial ini, makan di luar sama suami istri. Jangan selalu berdampingan makan, tetapi berhadapanlah. Kenapa berhadapan? Kamu sanggup, berarti bijak istri itu sanggup menghalangi pandangan suaminya dari perempuan cantik yang lain. Kalau kau berdampingan, ay mamali-mali lagi. Tapi kalau kau berhadapan, alhamdulillah. Mahal makan di luar Ustaz. Ada yang murah, ala konan reko, udah kurangi masuk lego-lego mandre. Itu pun makan di luar. Bagaimana tekniknya? Ciptakan nilai romantis. Ambil nasi sudah, lampu 5 watt matikan atau ganti dengan lilin. Maka ketika istrimu dingin, buka jaketmu, sandarkan di pundaknya dan berbisik di telinganya dan berkata, dinginnya angin malam ini menerpa tubuhmu. Insya Allah boleh nggak binimu. Itulah namanya cinta. Tahu cinta? Cinta itu gini, cinta itu tak ada malam yang terlalu gelap, tak ada siang yang terlalu panas, tak ada jarak yang terlalu jauh, sebab cinta dapat merayap di mana air tak dapat berlalu. Itulah dasarnya cinta. Bapak Ibu, silakan dari status. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah mengatakan, "Hei, kemana bapakmu?" "Ya Rasulullah, bapakku sudah meninggal." "Mamamu meninggal ya Rasul." "Kenapa meninggal bapakmu?" "Ikut medan perang di Badar." "Jadi saya nanti yatim piatu ya Rasulullah." Apa kata Nabi? "Maukah engkau aku jadikan sebagai anak angkatku?" Diambillah oleh Nabi sebagai anak angkat,
anak inilah bernama Zaid bin Sabit, penulis wahyu pertama, sekretarisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak angkatnya Nabi Zaid bin Sabit. Setelah dimandikan oleh Nabi, dibelikan baju baru, maka menuju ke lapangan sholat Id, kemudian bergembiralah Zaid bin Sabit. Cemburu lagi semua teman-temannya. Ih, kenapa Zaid gembira sekali tadi menangis? Apa kata temannya lain? Karena diambil oleh Nabi menjadi anak angkat, itu nilai gembira. Kenapa bisa diambil menjadi anak angkat? Karena meninggal bapaknya di medan perang. Maka ada tuh penanai sesa. Coba nambok kalau tema musuh dah. Apa artinya? Ternyata menggembirakan orang itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanya individu masing-masing sekarang, dari keluarga besar, kuat tawa dengan kuat dari rumah. Ada enggak yang sedih hari ini? Enggak ada. Meskipun air mata yang keluar itu air mata kebahagiaan. Kenapa semua bergembira? Karena bergembira adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ada yang bisa prakarsai pertemuan ini. Dan ini mahal harganya, Pak. Kenapa? Belum tentu tahun depan kita bisa begini. Belum tentu tahun depan bisa kita kumpul sama-sama. Ini butuh energi yang berat. Makanya itu apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Al-haqqu bila nidhamin. Kelompok yang kecil ketika termanage dengan bagus akan sanggup mengalahkan kelompok yang besar yang tidak termanage dengan bagus. Makanya jadikan momentum tahunan yang seperti ini. Boleh hari-hari ini kita ada di namanya Carawali. Boleh jadi tahun depan kita di Kendari. Tahun depan bisa kita di Surabaya, saling mengunjungi. Kenapa begitu? Kita keluarga besar tidak bisa dipisahkan dari satu nenek. Namanya Puat Tawa dengan Puat Darumah. Dari anaknya Puat Dahing, Puat Banca dengan Puat Minah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mau mempersatukan keluarga, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Makanya dari keluarga besar Puat Tawa dengan Puat Darumah ini kan seperti jari-jari kita lima ini. Apa kata Imam Al-Ghazali? Munkal yadain. Lihatlah kedua buah tanganmu bekerja sama. Kalau tangan satu naik kanan, yang kiri mundur ke belakang. Tahu namanya jadwalnya, tahu yang namanya jobnya. Tangan kanan pegang uang, tangan kanan. Jabat tangan, tangan kanan. Tapi bagian pembersihan tahu diri, saya mundur ke belakang. Tidak ada yang mau mendahului. Kenapa? Karena mereka punya saling hormati, punya saling tenggang rasa dan saling menghargai. Coba kalau kedua tangan tak berjalan sama-sama mau ke depan. Tidak enak. Tapi coba kalau dia satu ke depan, satu mundur ke belakang, enak berbaris, Bapak Ibu. Tapi tenggang rasa tangan kanan, apa dibilang tangan kanan? Hei, tangan kiri, sabar kok. Betul, saya pegang uang. Kalau ada rezeki, beli ke jam tangan kau yang pakai. Tangan kiri yang pakai. Yang beli tangan kanan. Begitulah keluarga besar Puat Tawa dengan Puat Darumah. Ada yang jadi pejabat anaknya dari keturunannya. Oke, angkat keluargamu. Sirui menre, tesirui no. Hebat keluarga ini. Kenapa? Karena dia saling mendukung. Dari atas dia menarik, dari bawah dia mendorong. Kenapa? Karena ada silsilah. Makanya dibuatkan buku kalau bisa. Supaya anak-anak cucu kita di belakang tahu, oh nenekku boleh ini. Oh ambokku ya boleh kue. Siruntuk sih. Karena banyak anak-anak nanti baku kenal dengan baik. Melo meniwoting. Lah iku mau jadi pada anakmu boleh iya. Kau bayangkan itu Bapak Ibu hadirin. Pentingnya yang namanya halal bihalal. Makanya halal bihalal itu tidak dikenal di Arab. Tidak ada acara halal bihalal di Arab Saudi, Pak. Ada guru besar dari Al-Azhar, Kairo, Mesir. Diundang. Syekh, acara halal bihalal. Oh, apa itu? Mana halal bihalal? Tidak tahu apa itu halal bihalal. Dijelaskan oleh guru tak. Tidak tahu, tidak mengerti. Ternyata ia mana pahami, angka mana dobe jelaskan ini. Pemain domino yang bisa jelaskan apa itu halal bihalal. Syekh, halal bihalal itu ibaratnya kalau kita main gaplek. Biasa main gaplek? Biasa. Biasa main domino? Biasa. Bagaimana? Apa itu halal bihalal? Halal bihalal itu begini. Dalam domino itu ada lempak 1, lempak 2, lempak 3 sampai lempak 6 sampai lempak kosong. Nah yang mana halal bihalalnya itu? Halal bihalal itu lempak kosong. Maksudnya lempak kosong? Tidak ada, bersih di hati kita saling memaafkan di antara keduanya. Itu namanya halal bihalal. Baru paham. Di negara kita dipakai halal bihalal kapan? Di tahun 1946. Kapan? Pada saat Bung Karno mengumpulkan seluruh elit politik dengan ulama,
karena mereka baru mulai berselisih paham, dikumpulkan habis lebaran. Kata Bung Karno, apa nama yang bagus dipakai untuk rekonsiliasi nasional ini? Apa kata Kiai Haji Kasbullah Wahab dari tokoh NU? Begini saja, Pak Presiden, kita kumpulkan karena kebetulan habis lebaran, kita pakai acara halal bihalal. Itulah pertama kali dalam konsep Indonesia Merdeka dipakai acara halal bihalal tahun 1946. Itu oleh Kasbullah Wahab. Tapi sebelumnya itu sudah populer di kalangan Jogja. Kenapa? Karena ada penjual martabak dari India. Itu selalu kasih tawarkan martabaknya dengan kata halal, 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 halal. Dari situ mulai oleh Pangeran Sambernyawa pakai halal bihalal. Tapi resminya 1946 itu halal bihalal. Saling maaf memaafkan di antara keduanya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Isnani la yanzuru ilaihi yaumal qiyamati qati'ur rahim wa jarus su'i. Ada dua golongan manusia nanti di akhirat tidak akan dipandang oleh Allah. Satu, khati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahimnya. Yang kedua, wajarus su'i, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Makanya Bapak Ibu, itu bolana ogi kita masih kenal rumahnya nenek kita, alhamdulillah, dua denda kasih. Dua tangganya. Itu namanya budaya lego-lego. Adengi yolo, adengi mondri, tangga di depan, tangga di belakang. Tangga di depan, tempatnya tamu naik. Tangga di belakang, tempatnya tuan rumah bolos. Kalau mondri punya boleh. Makin kalau mondri, ya kode gagak golah. Dek gagak kopi. Kan begitu puan toh. Dulu kita begitu. Kenapa? Penjual alhamdulillah masih enak ditempati ngutang. Sekarang penjual nawohi koro kontang. Kenapa? Karena tidak ada silaturahmi tak. Kalau mau bagus silaturahim tak, di mana penjual tetangga tak, itu di situ dibeli, yang di Alfamart. Itu di Alfamart, Alfamart, Indomaret, Ciulama, Ciubaru, Sejahtera. Pakai tetanggamu. Kenapa? Kau bantu ekonominya. Itu si tak giling, ya kau melok pindah lo beli bolana. Di sana kadina Alfamart dah 7. Secara tidak langsung tabe, Bapak Ibu. Saya kasih begini. Kasih paham sedikit ini. Tabe. Itu Alfamart, Alfamidi. Kalau dia baca doa selamat, nah panggil kita. Wah, saya udah beti-beti. Tapi coba tetangga tak. Kalau ada rezekinya baca doa selamat, siapa dah panggil? Pasti tetangganya. Tahu itu Alfamart, Alfamidi berapa? Dari perusahaan besar ini Pak. Yang saya dapat info, 24.000 jumlahnya itu Alfamart, Alfamidi seluruh wilayah Indonesia. Dengan keuntungan berapa? 100 rupiah per 1 detik. Bagaimana caranya? Kita datang beli. Ada uang tak tertinggal 100 rupiah. Apa pernah bilang bagaimana uangnya 100? Didonasikan ya. Cewek cantik tona. Urani mangura cede topa. Tambah 10. 1 detik 100. Kali 10 detik berapa? Sudah 1000. Nah, bukan hanya kita yang beli. Kali per jam. Kali per hari. Kalikan dia per minggu. Kalikan dia per bulan. Dalam 1 bulannya seluruh wilayah Indonesia. Begitu berapa jumlahnya uangnya masuk 100 rupiah per detik? 250 miliar. Apa tidak bangkrut? Tidak ada yang bangkrut. Kita ji. Tidak dirasa uang tak dikerus. Coba bayangkan Bapak Ibu. Tapi coba kalau kau beli sama tetangga. Kasihan tetangga tak. Beda 100. Lebih baik di situ. Beda 1000. Lebih baik di situ. Kenapa? Kau bantu tetanggamu. Dengan bersedekah. Dengan tidak menawar. Ya ku ini lo mangali we kesik nah. Dek pada mereka kan. Nakap tercamangin atau patambah nih. Alaina milau. Bapak Ibu hadirin, kata ulama kita, kalau Anda tidak sanggup bersedekah di masjid, minimal kau belanja bersedekah. Dengan apa? Jangan menawar kalau yang kecil-kecil. Lambaci aja nemu tawa ikesi. Siaga minasaro. Alia kau kaji 10 aja nemu tawa 5 seku, natawari pasang 500. Nakat tali lemo nanti patambani ya. Mata ada bangker roh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, belajar bersedekah seperti itu. Insya Allah nyaman kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, siapa lagi? Adalah orang yang memutuskan silaturahim. Apa kata Nabi? La yadkhulunal jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahimnya. Bapak Ibu sadar apa tidak? Sholatnya, puasanya, zakatnya, seluruh amal ibadahnya tertahan antara langit dengan bumi. Kapan diterima? Setelah dia bermaaf-maafan.
Makanya yang paling penting disuruh minta maaf, kata Nabi, amin 3 kali di hari raya Idul Fitri. Amin, amin, amin. Loh, kata sahabat, ya Rasulullah, ini kok cuaca bagus, tidak ada hujan, tidak ada angin, kok amin 3 kali ya Rasul? Kata Nabi, Jibril datang berdoa di hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Apa doanya? Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah puasanya dan sholatnya jika ada orang yang memutuskan silaturahimnya. Itu namanya PBB, Pak Bombe, si Bombe. Datang minta maaf, Allah bilang, tidak ada maaf bagimu, sinetron. Pak, kita berbuat salah kepada Allah, durhaka kepada Allah, tidak pernah sholat, tinggalkan puasa, Anda minta ampun, Allah masih ampuni. Tapi bagaimana kita kepada manusia? Tani alina pandreki, tali alina malik atau tuwongan. Salah sedikit tercoret di hati kita, langsung itu yang diingat. Apa kata Nabi? Kalau kau mau ikhlas, 1, lupakan perbuatan buruk orang kepada dirimu. Kapan kau ingat? Pasti kau akan dendam. 2, lupakan perbuatan baikmu kepada orang. Kapan kau ingat? Selalu mau dikata atau ria. 3, ingat-ingatlah kebaikan orang kepada dirimu supaya Allah kasih kesempatan, kekuatan, panjang umur untuk membalas kebaikan itu. Ikhlas makin, Bapak Ibu. Jangan ingat keburukan orang, lupakan. Bapak Ibu hadirin, hati kita bersih dan bisa saling memaafkan. Makanya enak sekali tidak keluarga baru ketemu 20 tahun, 30 tahun langsung tidak berpelukan. Subhanallah, indah hari ini. Kenapa? Karena kita saling memaafkan di antara keduanya. Kita ingat kenang waktu kita di kampung ini lari-lari sama-sama, bermain sama-sama. Kita berpisah karena pekerjaan masing-masing dengan kesibukan masing-masing. 20-30 tahun baru ketemu, ini yang luar biasa. Makanya kita hanya berbagi, saling cerita saja. Oh, begini anakku, begini anakku. Ada pertemuan, alhamdulillah, Pak lampe bawa di keluarga, pasialan anaknya. Alhamdulillah, kenapa tidak? Bapak Ibu hadirin. Yang kedua, apa doanya Jibril? Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah puasanya kalau ada istri yang durhaka kepada suaminya. Halo? Istri itu, Pak Tabe, kewajiban suami kan cuma 2, mencari nafkah. Makanya Pak, kewajiban tadi mencari nafkah. Makanya itu laki-laki lebih banyak di luar daripada di rumah. Kenapa? Karena dia tugasnya mencari nafkah. Berapa nafkah yang tidak dapat? Kasih semua istrimu. Gajiku 3.500.000, golongan 3A. Kasih semua istrimu. 100 yang kasih ke istriku, itu yang halal. Tapi kalau istrimu kikir, sembunyi sebagian. Kenapa begitu? Motong dikasih mertuata. Kita kadang-kadang mau juga ngopi sama teman-teman. Apa maksudnya? Maka kalau istri tidak kikir, kasih semua. Tapi kalau dia kikir, boleh disimpan sebagian untuk biaya operasional. Dinda, ini motorku tidak sama dengan motornya tetangga. Masa aku kasih ke 10.000 pembeli bensin? Pertama 1 liter. Terus lihat motornya tetangga, Nmax, Xmax, King, Ninja, Suzuki, Scoopy, Honda, Yamaha. Saya motorku mereknya Salvador. Apa itu? Salah sedikit dorong. Mana bisa begitu? Apa-apa yang hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istri tidak punya kewajiban mencari nafkah. Tidak ada kewajibannya istri mencari uang. Kalau dia mencari nafkah, dia hukumnya sunnah atau boleh saja. Kenapa? Membantu daripada suaminya. Tapi Nabi bilang, temanku Ustaz, kenapa pada istriku pintar mencari uang? Padang kagak, tania, bagaimana kita tania? Kenapa pintar mencari uang? Maksudnya, di mana uangku simpan, ada apa juga? Oh, pas samelangnya tuh. Runtuh mana kagak? Kenapa perempuan dibelanjai? Kenapa perempuan dikasih uang belanja? Karena memang perempuan, memang di situ domainnya. Emas punya perempuan, uang punya perempuan. Perempuan berapa? Bedaknya saja 7, Pak. Racikan, RDS, Tolji, Maximail, Olay, kemudian MS Glow. Tahu beda pipa nomor 4. 7. MS Glow saja sudah 3. Ada yang biasa 1,5. Ada yang 1 paket 3,5. Ada yang paling di atas itu 5,5, yang pakai pelembab siang dengan malam. Tinjunya Elizabeth, sepatunya pentopel. Selesai bajunya yang 3,5 namanya si Sesa. Itu bajunya. Apa pi? Coba bayangkan, banyaknya itu. Makanya memberi kepada istri itu lebih mulia daripada sholat tahajudmu 1000 rakaat. Itu nih. 1.000 rupiah kau kasih istrimu,
jauh lebih mulia daripada 1.000 rupiah ini, daripada salat tahajudmu 1.000 rakaat. Kok bisa? 1.000 rupiah wajib, sementara 1.000 rakaat sunnah. Nanti diterima yang sunnah kalau ada yang wajibnya. Makanya rajin-rajin memberi kepada istri mesti. Iya. Nah, begitu. Ya. Coba nih Pak. Tidak ada istri yang tidak bisa tersenyum kalau ada uangnya. Nah, ada itu pasti gembira terus. Kemudian, siapa yang didahulukan minta maaf? Makanya dahulukanlah istri minta maaf kepada suami. Di hari raya Idul Fitri, makanya itu yang namanya ras terkuat di muka bumi perempuan hanya takluk di 1 hari saja, hari raya saja. Selain itu normal. Datang istrinya minta maaf. Tapi enaknya kalau minta maaf sebutkan dosa. Abang minta maaf ya. Apa dosamu? Maafkan dulu sepumi dulu. Sebut dosanya. Apa dia bilang istrinya? Abang itu uang tak hilang tak 20.000, bukan tuyul yang ambil ki. Siapa balik? Saya nih orangnya. Karena suami kita orang baik, apa dia bilang? Kalau begitu Dinda, siapa pilih ku carikan kalau bukan kita? Lain kali kalau ambil kok cukup ke 50.000. Kenapa? Karena suami orangnya bijaksana. Siapa ku carikan kalau bukan kita, Bapak Ibu hadirin. Kemudian yang ketiga, terakhir. Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah puasanya dengan sholatnya kalau ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Halo Bapak Ibu, ketika kita takbir, kenapa kita sering melihat ada orang menangis pada saat takbir? Ini yang mengharukan kita di hari raya Idul Fitri, malam-malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbayang nenek-nenek kita, terbayang kakek nenek kita, terbayang wajahnya ibu kita, bapak kita, apalagi lagi dalam perantauan. Makanya di hari raya itu orang mau khutbah Idul Fitri, takbir dimulai, banyak orang menangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya, ibu, kenapa kau menangis ibu? Ingat mamaku Ustaz. Kenapa habis gelannya kalau Najwa kasih sekolah, alhamdulillah sarjana kak, berhasil kak kembali. Tapi mau ke lebaran sama-sama ibuku tidak ada itu mau buat saya menangis Ustaz. Takbir lagi orang, Allahu Akbar. Bapak kenapa menangis? Ingat ngambuk Ustaz. Sapedana kalau nana boluk mana kasih Pak Buting. Alhamdulillah mana cek di mana pengen galungnya. Takbir lagi orang, Allahu Akbar. Allah. Ada ibu-ibu tidak menangis. Orang dikasih. Ibu, kenapa kita yang paling besar suara di sini menangis? Kenapa kita orang? Apa dia bilang itu istri? Kenapa ibu? Ingat suamiku Ustaz. Kenapa suami tak kawin lagi? Oh, jadi kalau ada yang besar suaranya menangis, jangan mau tanya jangan dia pergi saja. Bapak Ibu, kenapa gitu hadirin? Air mata tidak pernah diundang keluar, tapi kenapa keluar? Karena kita ingat masa-masa kecil kita waktu di kampung. Itulah yang membuat kenangan itu begitu indah dan sulit untuk kita lupakan. Kepada nenek kakek kita yang sudah meninggal dunia, ayo hari ini kita kirimkan Al-Fatihah. Semoga insya Allah di antara cucu-cucunya ini nanti insya Allah ada orang-orang yang hebat yang bisa jadi pemimpin dan mempersatukan kembali keluarga dengan lebih baik lagi. Insya Allah tahun-tahun ke depan kita sirui menre tersirui no. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Wa khususan almarhum wa tawa wa darumah wa dahil wa mina wa banca. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz islam wal muslimina wa ahlikil kafar wal musyrikina wa daimina alaidin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian bila taufikal hidayah minallahil musta'an wal istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.